Saya dan saudara harus mengalami kuasa penebusan itu. Mengalami pertukaran itu. Mari lihat sama-sama Yesaya pasal yang ke-53. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ayat yang saya sudah baca pada Jumat yang lalu. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit saudara dan sayalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Jadi ada pertukaran di situ. Artinya harusnya saya dan saudaralah yang menanggungnya. Haruslah semua penyakit, haruslah semua kesengsaraan, haruslah semua penderitaan itu yang menanggung adalah saya dan saudara sendiri. Saudara dan saya harus bertanggung jawab. Saudara berbuat dosa, berani berbuat, yang orang katakan berani bertanggung jawab. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Dalam perjanjian lama Tuhan sudah memberikan Tauratnya, memberikan petunjuknya. Tapi alih-alih bangsa Israel menjadi lebih baik, ternyata tidak. Tidak ada cara lain untuk lepas daripada dosa selain ada yang menggantikannya, selain ditukar. Saya dan saudara yang harusnya tergantung di kayu salib menanggung semua akibat dosa kita, lalu ditukar oleh Yesus. Karena itulah Alkitab mengatakan sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan Jumat lalu saya sampaikan panjang lebar. Saya dan saudara tidak perlu lagi menanggung dan memikul apa yang sudah ditanggung dan dipikul oleh Kristus. Sekali lagi, Yesus di kayu salib sudah memikul kesengsaraan dan menanggung semua penderitaan yang harusnya saya dan saudara itu memikul dan menanggungnya. Dan disitulah terjadi pertukaran yang ajaib. Karena kasih Allah. Karena kemurahan Tuhan sendiri. Karena kasih Yesus kepada saya dan saudara. Karena ketaatannya kepada Bapa, lalu dia menukarkan dirinya. Karena itulah Jumat lalu saya sampaikan, karena itu kita bersyukur. Itu artinya saya dan saudara tidak perlu menanggung akibat dari dosa. Artinya semua kesengsaraan, semua penderitaan, semua sakit penyakit, akibat dari semua yang tidak bagus itu tidak harus saudara dan saya tanggung sendiri. Karena Yesus sudah menanggungnya. Nah, itu adalah hal yang ajaib, hal yang kita harus syukuri. Karena itu Paulus katakan, aku melupakan segala yang ada di belakangku. Aku menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi aku. Aku meninggalkan semuanya di belakangku. Kenapa dia mengatakan aku menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi aku? Nah, sudah ada yang menanggung. Bahwa dosa dan akibat dosa itu pengennya ngikut saudara, ya. Kalau bisa dia akan ngikut saudara kemanapun saudara pergi seumur hidupmu. Kalau dia bisa membuat orang menderita, kenapa harus membiarkan orang bersukacita? Kalau dia bisa membuat orang menjadi sengsara, kenapa dia membiarkan orang menjadi terlepas dan merasakan kemerdekaan, kebebasan? Oh tidak. Si jahat itu akan terus menuduh saya dan saudara. Dan membuat saya dan saudara lupa akan apa yang sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dia akan terus mengintimidasi saudara. Dia akan terus menyesatkan saudara. Dia terus akan menakut-nakuti saudara. Dia terus akan mengancam saudara. Sehingga seakan-akan saya dan saudara itu layak menanggungnya.
Saudaraku, itu penyesatan. Itu tipuan yang diberikan oleh roh jahat itu kepada saya dan saudara. Dia menipu saya dan saudara habis-habisan, seakan-akan saya dan saudara itu yang memang harus menanggungnya. Dia akan katakan, kamu berbuat, kamu harus bertanggung jawab. Kamu berdosa, kamu harus menerima akibat dosa. Kamu layak untuk sakit, kamu layak untuk menderita, kamu layak untuk miskin. Mana yang kita percayai? Suara si jahat itu, logika manusia itu, apakah firman? Apakah firman yang menjadi landasan dari iman, percaya dan pengharapan kita? Tidak boleh yang lainnya. Tidak boleh hoax, tidak boleh perasaan, tidak boleh berita-berita yang ada di media-media sosial. Yang menjadi dasar dari iman, pengharapan kita, kepercayaan kita adalah firman. Karena itu setiap kali saudara mengalami hal yang buruk, baca kembali Yesaya 53 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Terima kasih Yesus karena Engkau sudah menanggungnya. Di dalam 1 Korintus 15 dikatakan karena dia sudah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan firman. Jadi urusan yang pertama selesai saudara. Karena kalau ini tidak selesai, berita Paskah tidak akan menolong saudara. Paulus katakan begini, aku menanggalkan semua beban, baru aku bisa berlari. Dia tidak katakan aku akan berlari sambil memikul beban, itu tidak. Nah saya harus pastikan, yakinkan saudara dan saya semuanya bahwa berita penyaliban Kristus, kenapa dia disalib dan apa yang dia lakukan di kayu salib, itu harus clear, itu harus jelas. Karena kalau tidak, Paskah ini hanya menjadi sebuah ucapan. Padahal bukan itu yang Yesus mau. Baik yang terjadi di kayu salib maupun kebangkitannya, saya dan saudara haruslah mengalami. Kalau tidak, buat apa? Kematian dan kebangkitan Kristus menjadi sia-sia karena tidak ada orang yang mengalaminya. Jadi yang pertama kita ingin memastikan bahwa saudara dan saya tidak perlu menanggung apa yang sudah ditanggung oleh Yesus. Kalau ada intimidasi, ada masukan-masukan yang lain, lawanlah dengan pedang roh, yaitu firman. Hei iblis, engkau yang mengintimidasi aku, engkau yang mengirimi aku penyakit dan mengirimi aku kemiskinan, kesusahan, penderitaan. Sorry ya, kita punya firman yang jauh lebih kuat. Aku punya pedang roh yang mengatakan bahwa Yesus mati karena dosaku. Dia sudah menebus dosaku dan dia sudah menggantikan semua yang harusnya aku tanggung. Semua kesengsaraan dan semua penderitaan itu dia sudah menanggungnya di kayu salib sehingga aku tidak harus menanggungnya. Jadi sorry kalau engkau terus mau menipu aku, mau mengintimidasi aku, mau memanipulasi, mau menyesatkan aku. Kalau kau mau menanggung, tanggunglah sendiri. Jangan ngajak-ngajak aku karena Yesus sudah menanggungnya. Nah Paulus katakan aku menanggalkan semua beban dan dosa dan mengarahkan pandanganku kepada Kristus. Aku tanggalkan semua beban dan dosa, baru aku berlari kepada tujuan. Nah yang pertama sekali lagi, berita Jumat Agung adalah saudara ditukar. Saudara tanggalkan semua beban dan dosa itu. Semua tanggalkan seakibat dari semua beban itu, semua dosa itu.